Informasi lainnya, pemirsa, selebritas Ahmad Zoni kembali membuat ulah dengan mengedarkan narkoba dari dalam rutan. Aksi Ahmad Zoni tercium oleh petugas rutan dan langsung melaporkan temuan narkoba itu kepada pihak polisian. Lagi-lagi, Ahmad Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dalam rutan Jakarta Pusat. Ironisnya, Ahmad Zoni mengedarkan narkoba saat dirinya menjalani hukuman di dalam rutan. Ahmad Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis pada warga binaan lain di dalam rutan. Bahkan dari hasil penyidikan, komunikasi terkait dengan transaksi narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Zangi. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dalam kamar para warga binaan termasuk Ahmad Zoni. Kami segera melakukan laporan dan serah terima barang bukti yang berupa barang yang diduga narkotika. Nah, setelah itu pihak Polsek Cempaka Putih lah yang melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan selama proses pemeriksaan lebih lanjut, saya mengikuti karena tanggal 20 Januari tahun 2025 saya baru dilantik dan menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Jadi saya mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polsek Cempaka Putih. Pada prinsipnya kami selama proses pemeriksaan berlangsung kami bersikap kooperatif dan transparan kepada pihak penyidik dari Polsek Cempaka Putih. Apa saja yang dibutuhkan, baik itu saksi atau data-data, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik dari Polsek Cempaka Putih. Pemirsa, kasus narkoba yang menjerat aktor Ahmad Zoni kini telah mencapai 4 kali sejak tahun 2017. Peluang bebas dirinya pada Desember 2025 melalui program asimilasi kini terancam pupus. Belum tuntas menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Ahmad Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Kasus narkoba pertama kali yang melibatkan Ahmad Zoni terjadi pada Juli 2017. Saat itu, Ahmad Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitas di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Ahmad Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Ahmad Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Di tahun yang sama, yakni Desember 2023, Ahmad Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya. Ia ditangkap di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten beserta sejumlah barang bukti berupa sabu dan ganja. Di pengadilan tingkat pertama, Ahmad Zoni kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Ahmad Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Pemirsa, seorang calon praja IPDN asal kota Ternate, Provinsi Maluku Utara meninggal dunia saat menjalani pendidikan dasar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Pihak IPDN menjelaskan korban diduga mengalami lemas hingga henti detak jantung usai mengikuti apel malam. Kabar duka datang dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Calon praja angkatan 36 asal kota Ternate, Maluku Utara bernama Maulana Izzat Nurhadi, 20 tahun, meninggal dunia setelah mengikuti apel malam pendidikan dasar pada Rabu 8 Oktober lalu. Calon praja ini dilaporkan sempat mengeluh lemas usai mengikuti apel malam yang dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pihak IPDN menyebut setelah diperiksa di klinik kesehatan kampus, Maulana langsung dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Pajajaran, namun nyawanya tak tertolong. Dari hasil pemeriksaan medis, Maulana mengalami henti detak jantung. Pihak IPDN memastikan tidak ditemukan tanda kekerasan dan korban juga tidak memiliki riwayat penyakit.
Setelah menjalani pemulasaran di Bandung, jenazah dipulangkan ke rumah duka di Maluku Utara. Pihak keluarga dikabarkan telah menerima dengan ikhlas dan menolak dilakukan otopsi. Pihak IPDN menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kepergian almarhum. Hanya lemas dan dari dokter mengatakan henti detak jantung. Ada riwayat sakit jantung nggak? Tidak ada. Karena dia sudah seleksi daerah, konsisten semuanya. Dan ketika almarhum dinyatakan meninggal, kita sudah menghubungi, pada saat sakit kita sudah menghubungi orang tuanya juga sudah ikhlas, tidak masalah. Nggak ada, kita tawarkan apakah mau divisum atau otopsi, mereka menolak. Sementara kegiatan pendidikan dasar calon praja telah berlangsung sejak 30 September 2025 bekerja sama dengan Polri dengan materi meliputi baris berbaris, lari pagi, sore, dan apel malam. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Pelaku pencurian di sebuah rumah kos Putri Pekanbaru Riau melakukan aksi tidak senonoh. Pelaku mengintip korban yang sedang mandi sebelum menggerasak handphone hingga tabung gas. Aksi seorang pencuri yang terekam kamera CCTV di sebuah rumah kos Putri di Jalan Taman Karya, Kota Pekanbaru sempat viral di media sosial. Sebelum mencuri, pelaku terlihat mengintip wanita yang sedang mandi sambil melakukan masturbasi di depan kamar kos. Pelaku ditangkap polisi di tempat parkiran minimarket di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian di Jalan Perwira dan di Jalan Taman Karya Pekanbaru. Barang yang dicuri 1 buah tabung gas, dompet, dan 1 unit handphone. Pencurian, ya pelaku ini pada saat dia melakukan pencurian, dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Selain itu juga dia bukan hanya satu. Ada TKP lain yaitu di Jalan Perwira, 1 di kos wanita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoseriza melaporkan. Pemirsa, seorang pria tak dikenal diduga nekat mencuri komponen box panel kontraktor listrik penerangan jalan umum di wilayah Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pelaku terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah video rekaman warga yang memperlihatkan seorang pria tak dikenal menggunakan helm dan jaket dengan sibuk di salah satu box panel listrik tiang penerangan jalanan umum di kawasan Desa Masangan, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pria tersebut mencoba mengambil salah satu benda di dalam box panel penerangan jalanan umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Setelah berhasil membawa salah satu komponen box PJU, barang tersebut kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam jok motornya. Atas kejadian ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah mendapatkan laporan dari masyarakat dan tengah menelusuri orang tak dikenal tersebut. Tercatat di bulan September 2025 lalu, ada 37 box komponen hilang diduga dicuri orang tak dikenal, sehingga 33 titik lampu PJU yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo terkena dampaknya gelap di malam hari. Kami berharap kepada masyarakat, manakala ada orang yang dirasa patut dicurigai untuk mengambil komponen atau kontaktor atau apapun lah di box panel PJU, itu bisa disampaikan ke kami. Atas hilangnya kontraktor PJU ini, pihak Disub Sidoarjo telah melaporkan hal tersebut ke aparat kepolisian Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Terdesak kebutuhan biaya operasi ibunya, seorang pria nekat mencuri uang berangkas di restoran cepat saji di stasiun kereta cepat Wus Halim, Jakarta Timur. Pelaku mantan supervisor dengan leluasa masuk bobol berangkas saat restoran ditutup. Pelaku mencuri di berangkas restoran cepat saji di stasiun Wus Halim, Jakarta Timur karena terdesak biaya operasi ibunya 4,3 juta rupiah yang harus diamputasi akibat menderita penyakit gula.
Pelaku tak memiliki uang untuk biaya operasi setelah dipecat dari restoran. Berbekal kunci cadangan dan nomor kombinasi brankas masa menjabat sebagai supervisor di restoran, pelaku dengan leluasa masuk dan membuka brankas berisi uang hasil penjualan restoran. Pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan. Pelaku berhasil membuka pintu restoran dengan menggunakan kunci cadangan yang masih dipegang saat ia masih bekerja. Ia juga mengaku berhasil membuka brankas dengan mudah karena kode brankas yang masih sama dengan badannya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.